Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di program Sarinya Berita Sarita. Kali ini kita menyoroti masalah resesi yang memang akhir-akhir ini benar-benar menjadi perbincangan publik ya. Terlebih ketika negara-negara besar seperti Singapura, Jerman, Jepang, bahkan Amerika juga telah mengalami resesi. Bagaimana dengan Indonesia begitu? Meskipun Sri Mulyani mengatakan bahwa kita belum resesi begitu, tapi sudah banyak kekhawatiran itu karena kita tahu pada kuartal kedua sini perekonomian kita sudah kontraksi ya, minus 5,32%. Nah, bagaimana mengantisipasinya ya? Karena kita tahu ketika corona datang ke Indonesia, kita sepertinya tergagap-gagap dan kurang mengantisipasi ya, bahkan cenderung menganggap sepele. Semoga ini tidak terulang dalam perekonomian kita dalam menghadapi resesi ini. Semoga dipersiapkan dengan matang. Kita tahu pemerintah sudah memberikan berbagai stimulus sebenarnya ya, mulai dari kartu prakerja, bahkan yang terakhir ini ada karyawan yang gajinya di bawah 5 juta akan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp600.000. Namun apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah cukup efektif dan berjalan mulus ya, sesuai atau tepat sasaran? Kita akan membahas saat ini dengan narasumber kita sudah terhubung. Ada pakar ekonomi juga ya dari Profesor Antoni Budiawan. Halo, selamat malam. Malam. Ya, halo. Gimana kabarnya? Baik. Ini ada juga Kak Syahganda Nainggolan. Halo Kak Ganda. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Profesor Antoni. Selamat malam Bang Syahganda. Ya, nanti juga akan bergabung ini katanya Kak Rocky Gerung, tapi dia bilang tadi masih susah untuk connect ya. Kita tunggu, tapi saya ingin ke Antoni dulu, karena mengatakan ini sebenarnya antisipasi apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kembali tergagap-gagap ya, karena sebenarnya ini kita ini sudah resesi apa belum sini, Kak? Iya, ini banyak perdebatan ya mengenai apakah sudah resesi apa belum gitu ya. Tapi rakyat sudah ada yang lapar lah tahunya. Kalau kita bicara resesi apa tidak, ya itu secara teknis ya. Teknis bagaimana katanya kalau resesi itu adalah 2 kuartal berturut-turut negatif. Tapi 2 kuartalnya itu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, bukan dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu. Itu namanya year on year ya. Tapi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Jadi kuartal 1 2020 dibandingkan dengan kuartal 4 2019. Nah, itu sudah negatif ya. Kalau itu kuartal 1 dibanding dengan 4, 2 dibandingkan dengan 1. Kalau 5,32% adalah pertumbuhan negatif dari kuartal 2 2020 dibandingkan dengan kuartal 2 2019. Dan itu bukan untuk permasalahan dengan resesi gitu. Resesi adalah kuartal dengan kuartal sebelumnya. Jadi kita sudah ini ya, kita tidak tahu apakah pemerintah ya berbohong untuk data itu ya, karena banyak yang tidak mengerti, atau memang tidak tahu pemerintah. Ya, kalau kita mengambil tidak berprasangka buruk, bukan membohong, ya kita anggap saja kita tidak mengerti, ya harus belajar lagi lah mereka. Gitu. Jadi sebetulnya kita sudah resesi kalau di dalam itu, karena kuartal 1 kita dibandingkan dengan kuartal 4 netralitas dengan faktor musiman kita udah minus 0,7 dan kuartal 2 pasti minus lagi. Ya, jika sudah resesi, pemerintah sebenarnya sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah. Kalau Kak Antoni melihatnya seperti apa? Berbagai stimulus juga sudah dilakukan tadi. Yang terakhir 5 juta gaji di bawah 5 juta akan mendapat bantuan. Apakah ini bisa menggerakkan perekonomian kita nanti? Begini, ini semuanya kalau kita bisa menggerakkan ekonomi kita, itu di dunia itu tidak akan ada resesi. Singapura pasti sudah bisa lebih menggerakkan, lebih hebat dari kita. Dan juga Amerika bisa lebih menghebat dari kita. Jadi kalau kita bisa mengatakan, bisa melakukan sesuatu supaya tidak jatuh resesi, negara lain itu sudah pasti tidak resesi gitu.
dengan fakta bahwa negara lain juga resesi, negara-negara maju, artinya tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghindari resesi ini. Yang hanya bisa dilakukan adalah memperingan kesulitan-kesulitan penduduk Indonesia, terutama warga miskin dan warga hampir miskin. Itu makanya di luar negeri diberikan bantuan-bantuan kepada warganya. Ya, yang katanya sekarang baru 600.000 gitu, kan itu juga akan itu September. Ya, kita belum tahu bahwa September itu benar-benar akan turun atau tidak. Dan dananya baru 31 triliun. Kita punya ekonomi dibandingkan dengan tahun lalu, kuartal by kuartal, itu kita sudah shortage 280 triliun. Oke. Saya melihat di kuartal 3 ini akan lebih dalam. Bisa kita shortage-nya bisa sampai 350 triliun. Jadi bagaimana kita untuk bisa supaya ekonomi itu kuartal 3 tidak negatif? Tidak bisa. Saya yakin bahwa itu masih akan negatif ya pertumbuhannya, dan negatifnya bahkan bisa lebih dalam dari kuartal 2 ini. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperingan derita-derita rakyat ini. Itu aja. Dan tentu saja memperingan itu sekaligus memberikan stimulus ekonomi supaya tidak terlalu dalam. Iya. Ini jadi kunci. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu lah nih Kak Rocky yang sudah gabung. Halo Kak Rocky. Halo, bisa dengar kita Kak Rocky? Halo, bisa dapat ya? Bisa. Cukup nggak? Ya. Bagus. Oke. Selamat malam Bung Rocky. Hai Anthony, the one and the only Anthony in town. Ganda ya. Hey, no Rocky, no party, man. That's wrong. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini ramah tamahnya lanjut lagi nanti aja ya. Kita lanjut ke Kak Ganda dulu nih, karena ini masalah resesi nih. Kak Ganda, tadi kuncinya kata Kak Antoni bahwa pemerintah sebenarnya resesi tidak bisa dihindarkan begitu. Bahkan negara besar pun mengalami. Jadi yang bisa dilakukan adalah memperingan dampaknya ya, terutama kepada masyarakat kecil. Ini sudah dilakukan sebenarnya ya Kak Ganda oleh pemerintah. Ya, pertama kan seperti kata Bung Antoni tadi, kita jangan main di kata-kata. Ya, kata-kata itu misalkan langsung mendefinisikan resesi itu kalau 2 kuartal berturut-turut negatif. Ya, sebenarnya kan itu hanya untuk menunda sesuatu yang udah pasti. Ya, pasti kita tahu bahwa ekonomi ini baik secara lokal kita di Indonesia maupun level dunia itu setahun dari sekarang pun orang tidak ada kepastian ya tentang keluar dari krisis. Mau Amerika, mau Eropa, mau China, mau Singapura, mau hampir semua dunia itu tidak bisa ya. Beberapa negara mungkin bisa selamat kayak Vietnam, kayak New Zealand ya dan lain-lain ya mereka oke lah. Tapi secara umum semuanya mengalami. Jadi sebenarnya yang paling penting ini adalah untuk berpikir positif, ya, melihat sebuah persoalan secara jujur. Misalkan siapa? Misalkan Presiden Italia, ya, dia bilang lebih bagus Italia ini hilang, tapi rakyat Italia tidak hilang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apapun negara itu harus berkorban demi rakyatnya bisa selamat. Itulah yang dipikirkan oleh seorang presiden misalnya kita. Negara-negara lain juga ya itu berpikir yang sama. Nah kalau kita kan masih mau kutak-katik beralibi ini masih bisa selamat. Nanti pokoknya bulan Mei kata Jokowi semuanya harus bangkit. Ya COVID kalau bisa udah hilang di bulan Mei dan lain-lain. Sekarang masuk bulan Agustus. Ya kita sudah 6 bulan tidak melihat kan ada tanda-tanda. Tapi Jokowi tetap ngotot bahwa harus ada bounce back agar pertumbuhan positif lagi. Ya, tapi kan itu nggak akan mungkin itu 1 tahun dari sekarang ada bounce back itu nggak ada sampai ada yang namanya ya vaksin.
tanpa ada vaksin, ya maka semua ini adalah ketidakpastian. Dan ekonomi yang dibangun dalam dunia global ini, ekonomi yang dia itu ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian, dia akan hancur terus. Orang tidak bisa investasi, orang nggak bisa dagang, bagaimana orang mau dagang kalau dia nggak tahu? Ya, orang bilang kita bertahan pada market, ya, free market. Free market bagaimana free market? Free market itu kan free labor movement, free commodity movement, ya, free financial movement dan lain-lain. Sekarang kan itu nggak ada kepastian bagaimana orang mau investasi, orang mau labor mempertahankan buruh. Ya, ini semua tidak ada kepastian. Jadi lebih bagus, ya, mindsetnya itu sudah mindset memang mindset resesi. Ya, Rizal Ramli misalkan kemarin bilang memang resesi ini susah dipahami oleh pejabat-pejabat yang gajinya masih banyak. Tapi sesungguhnya kalau mau diteliti, ya, saya udah bilang ada penelitian yang bagus satu yang menunjukkan 72 juta pekerja di 6 sektor usaha yang terdampak dengan COVID-19 ini, itu sudah hancur 40% keuangan mereka itu di COVID di tingkat awal. 40% kedua itu bertahan 3 bulanan. Sisanya yang sekarang ini 20% dari 70 juta orang masih bertahan. Jadi kita ini memang udahlah, kita berpikir normal aja. Ini sudah resesi, jangan lagi mengelabuin. Ya, pemerintah ngakuin resesi. Kalau kayak zaman Pak Harto, ingat saya tuh tahun 83 ya, itu Pak Harto bilang kencengkan ikat pinggang, kata Pak Harto. Artinya penghematan. Nah kalau sekarang kan nggak ada. Tema penghematan juga nggak ada. Masih mau pikir bangun jalan Trans Sumatera, masih mau bangun pelabuhan ini, masih mau. Jadi mindsetnya nggak berubah. Makanya Indonesia ini bisa jadi negara yang terkutuk. Ya kita nggak bisa bangkit, terjebak pada suatu keadaan di mana kita ini menjadi bangsa yang di luar negeri itu terhina, ya, di isolated country dari negara-negara yang menyelesaikan urusan COVID, kemudian nanti orang juga tidak akan investasi. Jadi kembali ke poin pokok diskusi kita, usul saya akuin resesi ini, ubah mindset, ya, kemudian urus rakyat ini supaya bisa makan. Itu aja sebenarnya yang paling penting dilakukan oleh sebuah rejim di saat COVID. Iya. Sebelum saya ke Kak Rocky yang biar pet ya, dari tadi muncul hilang. Saya ke Kak Antoni aja lagi. Ya, karena memang ada beberapa negara yang sudah menyatakan bahwa ya mengalami resesi. Indonesia mengatakan memang belum begitu ya, karena mungkin nanti bisa rebound atau di kuartal ketiga begitu. Nah ini sebenarnya dikhawatirkan kita seperti yang kasus corona gitu, menganggap sepele lagi begitu Kak Rocky. Memang karena sayang sekali tampaknya tidak bisa. Langsung aja disambung ya Kak Antoni dulu ya. Ya Kak Antoni ya, tadi itu dikhawatirkan orang kemudian kita kurang mengantisipasi ya dengan sebenarnya bagus juga optimis, tapi terlalu kepedean juga nggak bagus juga ya, karena itu akan mengurangi kewaspadaan kita. Dicontohkan kalau zaman Pak Harto langsung diberi peringatan gitu, kencangkan ikat pinggang dan segala macam. Nah ini apa yang seharusnya dilakukan kalau menurut Kak Antoni? Ya, harusnya bukan masalah optimis, pesimis, harusnya realistis dan memang harus dilihat apakah bagaimana ini dalam proporsional yang benar, gitu kan? Tidak ada pretensi untuk memberikan ya pencitraan atau apapun. Karena kalau kita menyepelekan hal, itu kita sendiri tidak akan mencari solusi. Jadi kalau kita lihat bahwa apakah Q3 ini akan negatif atau positif, ya kalau mereka mengerti, benar-benar mempelajari, ya kan untuk negatifnya itu jauh lebih besar lagi. Dan kalau kita lihat bahwa jangan sampai nanti yang diumumkan adalah dari luar negeri, Indonesia sudah masuk resesi gitu, kan malu pemerintah kita. Ya karena pengaturannya adalah Q on Q, bukannya year on year gitu. Jadi kita bilang belum, data keluar, diolah, lalu dikatakan nanti bahwa Indonesia sudah masuk resesi. Nah ini gimana gitu? Janganlah kita punya pejabat, jangan sampai dipermalukan untuk di luar gitu, bahwa dengan komentar-komentarnya yang ya kurang mencerminkan bahwa itu tidak mengerti permasalahan.
Jadi saya rasa bahwa ini pemerintah harus benar-benar antisipasi bahwa permasalahan sekarang ini bisa masuk kepada depresi. Depresi dalam arti kalau kita bandingkan dengan 1920-an, ya itu the Great Depression, itu ekonomi itu adalah terjadi kontraksi di seluruh negara. Kalau 98 itu cuma di beberapa negara, 98 itu di kita aja beberapa Asia gitu, tapi negara maju masih bagus. Nah, kalau the Great Depression itu semua negara masuk resesi dan kita ini situasinya itu sama. Dan situasi yang sama lagi adalah permasalahan pada saat itu di Great Depression bahwa semua negara tidak ingin import dari negara lain. Jadi melindungi dia punya ekonomi dari impor, ya, sehingga semuanya dipasang tarif dan sebagainya yang tinggi supaya impor. Nah, sekarang memang tidak terjadi seperti begitu, tetapi dampak dari COVID itu adalah sama, bahwa kita tidak bisa ekspor kemana-mana. Jadi karena itu otomatis COVID ini otomatis memberikan batasan-batasan import-ekspor, batasan-batasan perdagangan internasional. Kita lihat aja airline saja tidak berjalan, ya, semua kita mau ke negara lain susah gitu. Itu semuanya mempengaruhi sehingga kontraksi ini akan sangat menyulitkan sekali. Kalau ini panjang sampai dengan tahun depan, maka kita bisa masuk ke dalam depresi lebih cepat. Jadi janganlah kita main-main begitu. Jadi harus diambil maknanya, caranya bagaimana menanggulangi ini semua. Jangan sampai rakyat menjadi kelaparan nantinya, makanan nggak ada. Apa yang terjadi jika depresi? Ya, depresi akan sangat sulit. Kita sudah lihat bahwa tahun 1920 ya kalau kita baca-baca semuanya itu adalah ya bahwa kemiskinan dan itu akan ada di mana-mana. Ini yang terjadi. Nah, kita pernah mengalami hal ini ya tahun 98, tetapi kemudian ada diselamatkan oleh UMKM begitu. Nah, sekarang masalahnya UMKM juga terpukul begitu kan. Nah, ini apa yang bisa menyelamatkan kita saat ini? Ya, itu adalah saat ini hanya government stimulus, dan kita berharap bahwa kalau seandainya COVID ini berlangsung lama, itu tidak ada jalan apapun. Jadi pemerintah itu jangan sok menjadi super power lah, menjadi Superman lah. Tidak bisa apa-apa. Karena semuanya daya beli turun, mau apa, investasi tidak ada, konsumsi turun, ya, ekspor turun, mau menaikkan dari mana? Mau tidak mau dari konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri adalah memberikan bantuan kepada rakyat, uang. Nah, kalau kita lihat APBN aja sekarang yang sudah realisasi Juni 2020 ini, yang kita boleh defisit 852 triliun, sekarang baru realisasinya 257 triliun. Ini sangat sedikit sekali. Jadi tidak diberikan bantuan, ini yang menahan juga ekonomi itu tidak bisa naik. Harusnya defisit ini sekarang ini kalau bulan 6 harusnya sudah 400 triliun. Nah, pembiayaannya ya defisit itu kan harus utang. Dari 257 triliun itu utangnya udah 416 triliun. Jadi ada kelebihan utang itu 163 triliun. Kok nggak dipakai itu uang? Karena buat memperkuat cadangan devisa, memperkuat rupiah. Nah, sekali lagi makanya ini sangat sulit pemerintah ini kebijakannya kita tidak mengerti kenapa bisa begitu. Nah, ini mana sih yang lebih penting Kak Antoni, memperkuat rupiah atau stimulus ke rakyat miskin? Kedua-duanya itu adalah penting saat ini, ya, karena kalau rupiah tidak terjaga itu jadi ini kombinasi antara the Great Depression dengan 98. Memang itu juga harus dijaga agar jangan sampai kondisi 98 dan kondisi the Great Depression di mana kontraksi perdagangan internasional ini kombinasi Indonesia akan hancur. Nah, untuk itu bahwa stimulus dalam negeri ini harus memang diperkuat. Ya, jadi kuncinya stimulus dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang selama ini dilakukan apakah sudah cukup efektif begitu, Kak Antoni? Kecil-kecil uang receh itu. Jadi harusnya
Ya Kalau katanya itu sih lebih hemat dari itu, kurang itu. duitnya ada. Ya duitnya kan di dalam Perpu kan sudah diberikan itu, sudah diberikan wadah, boleh defisit sebanyak-banyaknya. Jadi ya sudahlah, harusnya memang dipusatkan di stimulus begitu ya. Kalau Karena kita memikirkan rakyat, itu mau tidak mau saat ini adalah harus stimulus. Rakyat harus dilindungi. saat ini Kak Ganda sudah ada katanya sudah diproyeksi ya akan 13 juta katanya, 13 juta yang akan diberi bantuan. Tapi rakyatnya 250 juta, 270 juta. Ini tentunya kalau menurut Kak Antoni uang receh katanya, yang kecil begitu. Jadi ini masih jauh stimulus ini dikeluarkan, Kak Ganda. Ya, jadi kan berbagai upaya memang dilakukan pemerintah dengan anggaran stimulus yang hampir 700 triliun itu, plus 200-an triliun untuk subsidi pajak, karena pemerintah harus mensubsidi pajak-pajak orang kaya ini. Jadi kita akan defisit 900-an atau 1030 ya yang sudah diumumkan. Memang dia kemudian diterjemahkan dalam berbagai skema kan. Ya, skema salah satunya tadi bagaimana mensubsidi orang yang gajinya di bawah 5 juta. Ya, kedua dia akan melakukan subsidi kredit kepada UMKM. 30-an triliun juga itu subsidi kepada UMKM dengan jumlah UMKM yang mau disubsidi 60 juta. Jadi rata-rata juga sekitar 500.000 per UMKM. Kemudian subsidi apalagi bansos ya, subsidi apalagi sektor kesehatan dan lain-lain. Nah, tapi kan pertanyaan pertama ini dari duluan, bagaimana mereka bisa dapat uang itu? Ya, menurut Profesor Antoni tadi udah diberikan melalui hak kuasa untuk melakukan hutang ya. Jadi ada Perpu Corona, kemudian jadi undang-undang Corona, ya, Jokowi bisa sampai 6%, 7% defisit anggaran bisa utang. Tapi faktanya dari mana? Kan ini nggak jelas. Saya lihat yang ngasih itu misalkan Asian Development Bank yang paling besar 1,5 miliar dolar atau 1,2 miliar dolar ya, plus New NIB ya, Bank New International Bank, kemudian satu lagi ASEAN Infrastructure Bank. Ya. Jadi kita ini nggak sampai juga totalnya 5 miliar dolar. Ya. Bandingkan IMF ngasih ke Afrika Selatan aja sudah 4,3 miliar dolar, baru satu IMF. Indonesia ini sampai sekarang belum dilirik oleh IMF. Ya. World Bank ada sedikit ya, 150 juta dolar. Jadi maksud saya uang itu nggak akan dapat. Yang oret-oret Sri Mulyani ya, dari 400 triliun, 600 ke arah 700 itu semua angka-angka, tapi faktanya sebenarnya menurut saya nggak yakin itu ada. Kalau ada, maka kita udah dari dulu mendengar subsidi kepada frontliner, dokter-dokter dan perawat ya yang dijanjikan sejak awal. Nah, ini kan janji-janji ini kan kita udah bosan. Ya, dulu aja orang bencana di Palu dan bencana di Lombok dan bencana di Banten, semuanya nggak ada kan yang dijanjiin rumah oleh Jokowi waktu bencana di Lombok. Ya, satu orang yang kena bencana akan dikasihkan sekitar 40 atau 50 juta, nggak ada juga. Jadi sebenarnya kalau Jokowi memproduksi janji, itu udah biasa. Yang sekarang ikut-ikutan Sri Mulyani, ya kena juga nih penyakit janji menjanjikan yang tadi. Kasihan loh orang-orang yang 3 juta gajinya, 4 juta gajinya tuh jadi berharap tapi nggak ada. Ya, tapi setidak-tidaknya nih ya. Kedua, soal ini stimulus. Istilah stimulus ini kan muncul ya di zaman Great Depression tadi. Great Depression tahun 1930 yang disebut oleh Profesor Antoni Budiawan tadi. Negara-negara kaya itu, negara-negara kaya kayak Inggris ya, Bank of England-nya biasa keluarin uang banyak ya. Kemudian negara Eropa lainnya, mereka dulu kaya-kaya karena mereka itu penjajah, banyak sekali saving emas, saving macam-macam. Jadi waktu Great Depression habis sebelum Perang Dunia Kedua ya, itu mereka langsung gelontorin uang.
waktu itu kemudian dapat ide baru dari kelompok-kelompok liberal ini, muncul kelompok yang anti liberal namanya kelompok Keynes, ya, John Maynard Keynes. Jadi Keynesian model inilah yang disebut oleh Profesor Anthony tadi, ya, bagaimana menstimulus demand side-nya itu, bagaimana sektor demand itu, ya, sektor permintaan diperkuat. Nah ini, ya, menurut saya karena yang rusaknya juga supply side, termasuk supply chain, ya, produksi dan lain-lain, demand side-nya pun disuntik, dia nggak bisa juga. Ya sekarang apa? Jokowi misalkan, ayo kita dari awal Jokowi ribut Februari, udah ribut Maret, ribut para wisata kita akan genjot, kita akan subsidi para wisata supaya orang-orang bule, orang-orang asing datang ke Bali, misalnya gitu. Tapi sekarang kan hotel-hotel kosong. Siapa yang mau datang? Bahkan Ya, tutup. Ayana tutup. Ya, tutup. Saya ke Ancol tadi malam, ya, saya kebetulan nginap tadi malam di Ancol di Putri Duyung, itu cuma ada 7 kamar kalau nggak salah yang isi, ya, dan lain. Jadi artinya supply side. Pabrik-pabrik misalkan kita mall-mall kita akan subsidi supaya mall-mall ini nanti menyerap produk dari manufacture, garment dan lain-lain. Nggak ada juga, nggak ada orang yang sekarang pabrik-pabrik juga susah. Ya, artinya apa? Artinya supply side-nya. Jadi ini ya sebenarnya harusnya kita sebagai elit-elit bangsa itu ya harus waras, itu dulu satu. Waras, bukan kerja itu kalau kita keadaan normal. Kalau keadaan nggak normal gini, waras. Apa itu? Ya mindset kita itu dirubah. Ini rakyat udah kelaparan, uang yang ada fokus aja. Ya jangan misalkan kayak kartu prakerja, kemudian nggak pakai tender supaya nggak diperiksa BPK, buat lagi kepres supaya tanpa tender boleh. Nggak ada gunanya kartu prakerja ngasih orang pelatihan itu. Sekarang orang butuh makan. 70 juta, 100 juta ini orang lagi kelaparan, belum ketahuan kapan meledaknya ini kelaparan ini. Ya, Belum tapi puncak, saya, ya. kalau saya sesuai dengan Richard Ramli kemarin ngomong di mana-mana, itu saya lihat yang kaya ini memang belum terasa. Ya. Tapi yang tidak kaya sebenarnya sekarang sudah kelaparan, ya, hanya mungkin masih tersembunyi. Belum tahu kapan mereka ini akan mendatangi rumah-rumah orang kaya meminta makan. Baik. Itu yang paling ngeri. Baik, ini katanya tadi apa? Stimulus banyak yang lebih berupa janji, begitu ya. Tapi ini Kak Rocky nggak ingkar janji, nongol juga akhirnya. Ya, Kak Rocky, jelas ya suara? Ya cukup. Nah, ini bisa langsung nyamber Kak Rocky ya soal sebelumnya sudah ada stimulus kartu prakerja, kemudian tadi itu yang gaji di bawah 5 juta akan diberi bantuan. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah atau kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi resesi ini seperti apa kalau menurut Kak Rocky? Kalau semua langkah-langkah itu didasarkan pada keyakinan teknokratik, maka Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan impres untuk mengerahkan tentara di dalam rangka mengamankan proses resesi ini. Jadi itu memperlihatkan ada kecemasan dari pemerintah sehingga harus meminta TNI untuk mengamankan potensi frustrasi massal. Jadi begitu TNI diminta, itu artinya ada potensi frustrasi publik. Kan itu intinya kan. Jadi kalau dibilang bahwa apa yang akan dilakukan oleh pemerintah setelah resesi mulai, kendati disebut secara akademis bahwa kita belum masuk pada resesi, yaitu tidak begitu penting sebetulnya. Karena setahun ini pemburukan ekonomi berjalan lebih cepat dari yang dibayangkan itu. Kan Presiden membayangkan bahwa Indonesia bisa tumbuh positif walaupun dunia negatif. Sri Mulyani bilang agak susah semester ketiga. Jadi sebetulnya sinyal dari istana itu mix. Sehingga orang nggak ngerti yang disebut resesi itu versi Jokowi atau versi Sri Mulyani itu. Lalu Sri Mulyani revisi pandangannya itu. Iya memang belum masuk resesi karena soal definisi dari resesi itu. Ini bukan soal definisi, tapi soal
opini yang terbentuk karena perbedaan keterangan dari istana itu. Jokowi berbeda dengan Sri Mulyani. Jadi dalam keadaan itu orang menganggap bahwa memang problemnya bukan sekedar resesi tapi legitimasi yang hilang gitu. Nah, kalau presiden mengatakan bahwa ya kita beruntung karena minus 5,32 itu separuh dari yang terjadi di Amerika, sepertiga dari yang di Singapura. Singapura minus 12 atau minus 15, di Jerman juga sekitar situ 12 tuh. Jadi presiden membuat perbandingan dalam upaya untuk mencoba menyenangkan hatinya sendiri gitu. Hati rakyat nggak bersama presiden. Itu soalnya tuh. Lain kalau hati rakyat bersama dengan presiden, maka kalau presiden senangkan hatinya, rakyat akan gosok-gosok presiden, ya senang-senangin hatimu. Tapi problemnya adalah pada legitimasi yang hilang itu. Nah, ini soal yang di dalam semua peralatan sudah dikeluarkan. Anda bayangkan misalnya regulasi dibuat sedemikian canggih sehingga korupsi pun diizinkan, tetap ekonomi tidak tumbuh tuh. Segala macam upaya dikerahkan, public figure dimobilisir untuk menerangkan pada rakyat supaya tidak usah panik, tetap tidak terjadi perbaikan. Jadi BPS artinya membatalkan seluruh asumsi positif dari negara kan. Begitu data BPS keluar, ya udah itu yang dipegang oleh emak-emak, itu yang dipegang oleh investor, itu yang dipegang oleh spekulan. Jadi semua soal yang ada di hadapan kita itu sangat tergantung atau sudah tergantung pada kemampuan publik untuk melihat ini bohong apa benar. Jadi begitu dikeluarkan istilah ya pemerintah akan menanggung beban reses ini dengan memberi 600.000 per bulan kepada mereka yang apa tadi disebut Di bawah 5 Gajinya. juta. katanya di bawah 5 juta itu. Kalau yang di bawah 5 juta itu mungkin gampangnya bikin kalkulasi UMKM 60 juta UMKM berhenti berproduksi karena bangkrut, karena supply global change material nggak ada, dan karena memang nggak ada yang membeli produksinya tuh. Jadi kalau satu UMKM yang paling mikro mempekerjakan 3 orang, 3 kali 60 juta, ada 180 juta orang yang pendapatannya hilang, bukan sekedar di bawah 5 juta. Jadi bukan cuma 13 juta sebetulnya. Jadi kalau kita baca keterangan istana itu, ini cuma sekedar sugar cover. Gula-gula untuk mengatakan pemerintah ada di belakang rakyat. Itu ungkapan biasa aja, yang sebetulnya juga omong kosong jadinya kan. Nah, tanda kedua adalah dikerahkannya tentara untuk mengawasi disiplin. Jadi fungsi tentara akhirnya dipakai untuk menakut-nakuti rakyat. Dan itu yang akan jadi problem nanti. Jadi COVID ini dipakai untuk mengaktifkan ulang pseudo-authoritarian tools dari rejim. Peralatan otoriter dipakai. Dengan kata lain, bersiap-siap menghadapi resesi, itu sekaligus pertanda bahwa istana tidak lagi punya kemampuan untuk mempersuasi publik dengan psikologi rasa aman. Kalau mau kasih rasa aman pada rakyat, bukan sekedar dengan janji 600.000, tapi dengan kemampuan untuk soft power, mengakrabkan kehidupan bernegara supaya orang bisa saling tolong-menolong. Bukan dengan disiplin yang cambuknya itu keras sekali, itu tentara akan berada di jalan-jalan. Jadi ini kontradiksi kan. Nah, dalam keadaan kontradiksi itu yang bisa kita baca adalah gugup. Pemerintah dalam keadaan gugup. Nah, kegugupan itu yang terlihat dari kontradiksi informasi antara Presiden dan Menko Perekonomian dan Kasir Negara Sri Mulyani dengan BUMN ke Menteri BUMN. Jadi koordinasi kebijakan itu yang menyebabkan kita bukan sekedar resesi secara teknis, tapi resesi secara politis. Apa itu resesi politis? Kehilangan legitimasi. Kan itu soalnya kan? Ya. Baik, kalau tadi melihat Kak Rocky ya mengatakan mungkin seakan-akan begini ya, ketika tubuh perekonomian itu tubuh kita yang luka parah begitu, tapi stimulus pemerintah itu hanya apa ya? Hanya mengobati bisul kecil di kuping gitu kali ya. Jadi hanya sebagian kecil lagi. Tapi yang lebih parah lagi Kak Rocky, psikologi publik juga tidak mendukung. Tadi Kak Rocky mengatakan
perasaan rakyat tidak bersama presiden begitu. Karena mungkin publik melihat psikologinya sekarang yang beredar ya di medsos, kok tengah urgency ini apakah benar-benar yang dipikirkan rakyat? Apakah malah mikir politik dinasti begitu? Malah memikir kepentingan yang lain begitu, sehingga urgensinya itu tidak dirasakan oleh publik. Seperti itu Kak Rocky. Ya itu maksud saya. Kan lain kalau misalnya Presiden fokus pada upaya untuk mengatasi resesi dengan menyediakan dirinya sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala keluarga tuh. Kan yang terjadi dia menonjolkan diri sebagai kepala keluarga, ngurus keluarga daripada ngurus negara kan. Sehingga Indonesia itu di nomor 2 kan. Yang nomor 1 adalah Solo. Jadi itu yang disebut sebagai publik tidak melihat ada keseriusan. Wacananya masih soal Solo harus dimenangkan lebih dahulu. Kalau bisa perayaan 17 Agustus itu semuanya mata ditujukan ke Solo karena Solo membutuhkan stimulus politik dari istana itu. Kan itu soalnya kan. Jadi kita seringkali menghitung teknikalitas tanpa melihat latar legitimasinya itu. Ya kalau ada buku, judul buku bunyinya begini, Economics does not lie. Ilmu ekonomi tidak berbohong tuh. Economist does. Yang berbohong tuh ekonom. Kenapa? Karena takut untuk mengatakan hal yang sesungguhnya pada presiden. Jadi kalau kita lihat kenapa presiden kelihatan seperti orang dungu, bolak-balik data compang-camping, nanti dibetulin lagi, itu kan artinya tidak diajari oleh menteri-menteri teknisnya kan. Kenapa begitu? Ya mungkin menteri teknis juga bosan ngajarin presiden, karena begitu diajarin presiden keluar dengan optimisme. Padahal data yang diberikan adalah data yang pesimistis itu. Kan itu yang terjadi begitu kan. Jadi lembaga kepresidenan ini tidak punya ethical standing lagi untuk merawat kebersamaan atau memberi semacam political speech bahwa kita ada dalam resesi, oleh karena itu saya sebagai kepala negara akan mengubah seluruh orientasi politik, kita fokus dulu pada resesi, saya berupaya untuk menunda pilkada termasuk pilkada anak saya di Solo. Kalau public speech itu diucapkan presiden, dia dapat lagi legitimasi. Tapi sekali lagi, dia lupa bahwa dia adalah kepala negara, bukan kepala keluarga. Itu soalnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara lain nggak punya problem dengan mental feodal. Sehingga ya, mereka resesi, tapi itu betul-betul bisa diatasi secara teknokratik. Kalau kita mau diatasi secara teknokratik, problemnya bukan pada teknokrasi. Karena teknokrasi udah lumpuh. Teknokrasi udah diberi seluruh peralatan, juga nggak bertumbuh. Di mana di dunia ini ada teknokrat dikasih izin untuk korupsi dilindungi undang-undang melalui undang-undang 20 itu kan legalisasi korupsi sebetulnya. Tapi udah dikasih peralatan pun dia takut untuk lakukan. Jadi kemandekan di dalam teknokrasi itu yang akan membatalkan seluruh optimisme dari presiden. Yang kedua, minimnya dukungan dari civil society itu yang akan membatalkan legitimasi presiden. Ya, lepas dari itu Kak Antoni ya, padahal tadi dikatakan oleh Kak Rocky bahwa kita bukan hanya mengalami resesi ekonomi tapi juga resesi politik di mana legitimasi kita juga lemah begitu. Ya, suara tidak jelas ini Kak Rocky. Saya beralih dulu ke Antoni ya, terganggu tampaknya. Ya, tetapi mengapa meskipun kondisi Indonesia seperti itu ya Kak Antoni, tapi kita termasuk apa ya, bolehlah kita menyenangkan diri ya. Kita cuma minus 5,32, sementara negara lain bahkan itu negara maju bisa belasan bahkan puluhan begitu. Yang kita harus pertanyakan adalah meskipun negara seperti Singapura adalah 3 kali lipat kita, 2 kali lipat kita penurunan ekonominya, tapi kalau kita lihat rakyatnya itu tidak sengsara. Artinya bahwa mereka dapat bantuan-bantuan yang memang seharusnya mereka itu dibantu. Jadi kalau kita ini hampir minim. Orang bukan bantuan aja yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Syaganda ya, bahwa itu prakerja. Ya harusnya kenapa mesti harus 5,6 triliun dikasihkan ke mereka penyelenggara gitu. Harusnya kasihkan aja ke rakyat. Itu contoh, salah satu contoh. Jadi kita lihat, jangan sampai kita membandingkan dengan negara lain. Dan itu juga satu adalah secara fatsun politik juga tidak benar, karena seolah-olah negara lain, misalkan kalau kita ngomong Singapura ya, seolah-olah Singapura itu lebih bodoh kan gitu kan, kok kita lebih baik gitu kan
di sini Singapura kan ada perwakilannya, lalu mengatakan kalau kita bilang, wah kita lebih bagus dari Singapura, apa yang mau dikatakan dari situ kesimpulannya? Apakah kita lebih pintar? Atau bagaimana? Karena Singapura ekonominya adalah terdiri dari ekspor dan impor. Dia itu yang paling utama. Begitu ekspor mandek, otomatis dia akan terkena dampaknya lebih parah gitu. Itu adalah situasi mereka. Nah, begitu perdagangan ekonomi dunia nanti membaik, mereka akan mendapatkan manfaat yang lebih cepat. Gitu. Jadi kita janganlah untuk membandingkan dengan yang lain. Kita membandingkan dengan diri kita sendiri, 5% is bad untuk Indonesia. Ini tuh. Jangan kita menyenangkan diri kita sendiri, seolah-olah 5% itu masih bagus gitu. Lalu bilang bahwa yang lain itu masih lebih bagus, lebih buruk dari kita. Tapi kalau yang lain sudah mau masuk jurang, apakah kita bilang kita masuk jurang juga nggak apa-apa? Kita lebih bagus gitu, karena dia masuk jurang duluan, kita belakangan gitu kan. Nah ini yang itu poinnya itu. Karena beberapa pakar, pemerintah sendiri juga memprediksi bahwa kuartal ketiga itu memang masih minus, tapi tidak akan setajam kuartal kedua ini. Kalau menurut prediksi Kak Antoni seperti apa? Ini begini, kita yang dipublikasi adalah sekali lagi adalah year on year. Artinya kuartal 2 dibandingkan 20 dibandingkan kuartal 2 19. Itu kita udah shortage 280 triliun ya, berdasarkan angka nominal. Kita bisa bayangkan kuartal 3 2019 itu lebih tinggi dari kuartal 2 2019. Dan saya perkirakan shortage-nya akan menjadi 350 triliun di kuartal 3 2020 dibandingkan dengan kuartal 3 juga gitu. Jadi saya perkirakan ini akan lebih dalam. Karena kalau kita lihat PHK itu banyak terjadi di bulan Juni. Ya, di mana dampaknya adalah juga Juli, Agustus, September. Jadi banyak sekali kuartal 2 itu adalah PHK yang dampaknya ekonominya, daya belinya adalah lebih buruk di kuartal 3. Jadi berpikir secara logis saja itu tidak bisa gitu. Apa yang menyebabkan kuartal 3 itu lebih baik dari kuartal 2? Coba kita tanya ke mereka. Apakah konsumsi masyarakat lebih baik? Apakah ekspor lebih baik? Apakah investasi lebih baik? Itu 3 hal aja begitu. Yang bisa lebih baik adalah cuma mungkin adalah government spending karena dia bisa lakukan defisit yang tadi gitu, yang sampai dengan Juni ini sebetulnya sangat mengecewakan. Tapi itu pun tidak cukup karena government spending itu ya itu cuma 10% dari total ekonomi. Kalau dia pun mau naikkan 50%, itu cuma baru 5%, ekonomi kita udah turun dari segi lebih dari itu gitu. Jadi tidak mungkin bisa lebih positif. Dan saya memperkirakan bahwa Q3 ini kalau dibandingkan dengan Q3 2019, saya memperkirakan akan lebih dalam. Jadi tidak mungkin akan rebound dalam waktu dekat ya? Tidak mungkin, kalau kita ngomong year on year tidak mungkin, tapi kita bilang Q on Q bisa. Karena Q on Q kita itu sudah turun 280 triliun. Bahwa sekarang kita bisa menahan, iya, tapi menurut saya Q3 masih, kalau Q on Q masih negatif menurut saya. Tapi kalau year on year, forget it, sampai dengan Q1 2021, saya memperkirakan masih minus. At least Q4 masih minus. Oke, kalau kita resesi, sudah seperti itu ya. Tetapi kapankah ini akan berakhir begitu pertanyaannya Kak Antoni? Karena begini, kalau Singapura, Kak Antoni tadi mengatakan, ya memang dampaknya buruk karena tergantung dari ekspor impor. Jadi ketika itu terganggu langsung drop. Tapi ketika itu pulih akan cepat rebound begitu. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Mengingat sebelum corona pun kita sudah sebenarnya perekonomian kita tidak baik-baik saja ya. Di kuartal pertama 2,97%. Nah, ini apakah setelah corona berakhir, nanti seandainya berakhir begitu, kita akan bisa kembali lagi ataukah seperti apa? Saya rasa bahwa ekonomi kita ini akan panjang. Ya, kalau kita bicara mengenai kesulitan kita akan panjang. Ini tergantung dari tentu saja corona kapan bisa selesai. Kalau kita ada lihat second wave dan sebagainya di negara-negara lain, lockdown lagi, perdagangan internasional itu masih akan terkontraksi.
Jadi kalau saya lihat pemicu nanti dari ekonomi global ini naik, yaitu pemicunya adalah pertama dari perdagangan internasional harus naik dulu. Sehingga mereka memerlukan barang-barang bahwa kita bisa ekspor juga. Itu adalah memberikan stimulus di dalam ekonomi dalam negeri. Tanpa itu, maka kita tidak ada kekuatan stimulus dalam negeri tadi. Jadi tergantung dari perdagangan internasional. Dari dalam negeri ya kita cuma bisa dari defisit yang tadi gitu. Tapi sampai sejauh berapa kuat? Sampai defisit itu bagaimana pembiayaannya? Tadi Bang Syahganda sudah katakan bahwa defisit ini kalau dari internasional agak sulit. Dan dari internasional kita itu memerlukan untuk menahan kita punya cadangan devisa. Jangan sampai bahwa dolar ini kita asing ini tidak memberikan pinjaman lagi kepada Indonesia, lalu kemudian rupiah akan anjlok. Karena neraca transaksi berjalan kita defisit sangat besar sekali. Dan itu hanya bisa ditutupi saat ini adalah dari utang luar negeri. Foreign direct investment, forget it. Jadi dari utang. Dan instrumen utang yang ada hanya dari pemerintah. Dan sekarang kalau kita lihat investor sudah tidak memberikan utang. Yang ada adalah dari multilateral, yaitu dari tadi NIB dan sebagainya. Dan kita belum sampai ke IMF. Kalau NIB dari yang tadi ya, ADB dan sebagainya tidak memberikan lagi utang, maka mau tidak mau kita harus ke IMF. Artinya itu sudah bailout. Artinya itu sudah gagal total. Sementara ini kita masih didukung oleh negara-negara yang tadi ya Jepang masih minjamin dan sebagainya itu mungkin masih mau memberikan kesempatan. Tapi saya rasa ini tidak akan. Kalau ini sampai terjadi dan rupiah sampai ke 17.000, 18.000, bubar. Tapi begini, selain rupiah Kak Antoni, pandemi itu sendiri, ini salah satu penyebabnya juga yang memperburukkan pandemi itu sendiri. Indonesia belum mencapai puncaknya begitu. Nah, itu artinya ini kontraksi akan bisa tajam sampai belasan begitu, bahkan depresi tadi kata Anda. Ya, kalau dia berkepanjangan akan menjadi depresi. Dan kalau dia sampai dengan yang tadi dikombinasi dengan krisis valuta, itu pasti kita akan masuk ke depresi. Ya, Kak Ganda, gimana ini serius ya? Ini masyarakat harus bagaimana nih kalau menurut Kak Ganda? Ya, kalau pemerintah, ya. Kalau kita ini jangan sok banding-banding dengan negara maju, ya. Negara maju seperti Singapura, saya sudah ingatkan dulu, ya, di Realita TV itu dia hanya untuk Singapore Airlines saja dia kasih 15 billion US dollar, 15 miliar US dollar. Ya. Yang Garuda aja mau minta 8 triliun sampai mampus sampai sekarang nggak jelas. Jadi kita nggak boleh ya, kita ini kadang-kadang kan kita nggak ngerti, kita ini negara miskin. Ya jangan sok-sok mikir bandingin dengan negara-negara maju. Mereka itu dari dulu punya namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Ya, itu menabung negara-negara itu, Kuwait, Singapura, kemudian Belanda misalkan, mereka tabungan-tabungan itu mereka keluarkan. Dan kedua mereka punya stok, ya stok misalkan negara-negara itu ya udah menstok stok beras, ya stok daging, stok ini, stok itu. Kalau Indonesia kan nggak ada stok. Menabung hutang. Kata Prabowo cuma ada 2 bulan ketahanan beras. Dia mau cetak di Kalimantan. Mana mungkin zaman Pak Harto aja kita kaya nggak mampu cetak beras di Kalimantan. Ya, karena apa? Lahan gambut. Vietnam dan Thailand tidak mau jual beras. Ya, ini kita udah bahaya banget sebenarnya. Cuman kan gini, karena kan ada politik kekuasaan yang dipimpin oleh orang yang tidak mengerti konsep negara bangsa, ya namanya Jokowi. Ya kita ini kan sudah namanya saya dulu bilang keterlanjuran sejarah, punya presiden yang tidak terkader secara benar memahami ya sebuah konsep bagaimana mengelola bangsa dan negara. Satu-satunya jalan ya untuk model Indonesia di masa pandemi ini ya itu harus memastikan adanya kepemimpinan yang sifatnya karismatik, solidarity.
ya orang-orang model Gus Dur, ya orang-orang model Megawati dulu, model ini itu memang orang-orang yang muncul dari masyarakat, sehingga ketika dia memberikan sense of solidarity ya di masa itu, ya Megawati juga sekarang jelas lah, ya maksud saya di masa-masa seperti sulit ini mesti muncul itu. Jadi orang seperti Jokowi, dia dalam isu Solo, misalnya kata Rocky Gerung, saya kebetulan barusan sama Putri Wulan ya, yang salah satu calon alternatif melawan Gibran. Ya, saya baru dari rumah Rahmawati, ada Putri Wulan, kita ngobrol, Putri Wulan didatangin polisi loh. Putri Wulan didatangin polisi, ya ditanya kenapa Anda mau ngotot naik mau calonkan diri. Ya, misalnya kayak gitu. Harusnya Jokowi ini jangan kasih sinyal menggunakan istana, manggil calonnya alternatif, agak tekan-tekan dikit, atau istilah Bung Rocky itu ada sedikit model prostitut, ya artinya antara Ahmad Purnomo dengan Jokowi bertukar bertukar kepentingan, ya dagang sapi. Nah harusnya Jokowi ini sekarang masuk ke desa-desa, ya bila perlu dia tanam padi, tunjukkan, ya bila perlu dengan petani-petani, karena dia harus memastikan solidaritas sekarang. Nah ini nggak dilakukan, nggak ada tanda-tanda itu. Yang ada manggil orang ke istana, berapa orang kalau pulang dari istana kena COVID, apa penyebar COVID atau enggak, atau ini ya seperti wali kota Medan pelaksana kena COVID, wakil wali kota Solo pulang dari istana kena COVID atau nyebar COVID, ada lagi Riau, Gubernur Riau kemarin pulang dari istana kena COVID. Ini kan sebenarnya kan bukan itu yang harus ditunjukkan isunya. Isunya itu bagaimana Jokowi itu masuk ke desa-desa, masuk ke sektor-sektor informal. Tiap hari harus itu yang ditunjukkan solidarity. Dulu kan udah sering belusukan sampai ke gorong-gorong segala macam kok, Ganda. Ya kalau itu kan modelnya pencitraan. Ya kan sekarang nggak boleh lagi. Ya sekarang ini rakyat kita ini sungguh-sungguh, ya saya melihat pemimpin-pemimpin yang waras di negara-negara lain, ya saya sebut tadi misalnya Italia, dia bilang lebih bagus kita kehilangan negara kita Italia daripada kehilangan rakyat ini. Nah saya mau pastikan itu begini, jadi kalau misalkan Prabowo sudah bilang 2 bulan lagi beras nggak ada, ya uang pun kita sebenarnya itu cuma janji-janji yang menurut saya nanti akan menjadi janji palsu. Sebaiknya dari sekarang ya, kita ini harus memikirkan sebuah solidarity sosial yang mungkin dipimpin aja oleh Rocky Gerung, saya pikir ya kan, nggak usah Jokowi lagi, agar bagaimana ya rakyat ini sekarang nggak usah lagi mikirin Jokowi bila perlu. Ya sesama rakyat itu mikirin bagaimana di antara kita itu bisa saling sumbang beras, saling sumbang cabai, saling sumbang kalau ada daging bagus, ada telur, tanam sama-sama, kita pelihara ayam di perkotaan itu ada tanah-tanah kosong, pelihara bebek apa segala. Dari sekarang kita ini udah harus memikirkan ketahanan pangan sesama rakyat. Karena mengharapkan yang namanya Jokowi stimulus itu nanti adalah kepalsuan demi kepalsuan. Kita sudah terlanjur tabungan-tabungan rakyat ini yang sisa-sisa uang mungkin ada 1 juta, 2 juta. Ini tiba-tiba dia gara-gara Jokowi ngasih tenang nanti aman. Mereka nggak sadar uangnya dia keluar, habis itu tiba-tiba mereka ini nggak punya lagi. Nah itu aja. Jadi sebenarnya kita ini secara ekonomi tadi si Profesor Antoni sudah menjelaskan, secara filosofi kekuasaan Bung Rocky sudah menjelaskan. Ini udah parah. Jangan lagi bercanda-canda, itu aja. Baik Kak Rocky, bagaimana mungkin bisa dijelaskan bagaimana ini ada hubungan, karena begini loh, masalah pandemi ini semua negara mengalami, semua kesulitan, sebagian besar juga resesi. Tapi mengapa ini kok jadi salah Jokowi begitu ya? Bagaimana sebuah pemimpin yang karismatik dan solidarity bisa menyelamatkan kondisi yang memang semua juga seperti ini? Gini ya, berapa lama sih daya tahan tabungan kelas menengah ke bawah itu? Di dalam teori dihitung itu 3 bulan maksimal. Orang masih pakai tabungan. Ini udah lebih dari 3 bulan. Lalu orang bertanya, kok nggak ada keresahan, apalagi kerusuhan? Negara lain nggak punya daya tangkal yang disebut sebagai extended family.
yaitu kemampuan keluarga untuk nalangi ponakannya yang kesulitan. Beras misalnya. Iya, saling. Jadi kegotong royongan itu memang ada, tetapi batasnya berapa? Masuk bulan kelima misalnya, sama-sama mengalami kebutuhan. Jadi tidak ada lagi yang tetangga menolong tetangga sebelahnya karena dua-duanya bangkrut kan? Kan itu soalnya kan. Negara lain nggak mengalami hal itu. Jadi untung kita punya buffer yang disebut sebagai extended family, ya, apa namanya, keluarga yang besar. Iya, yang bisa saling tolong menolong. Tetapi itu bukan poin sebetulnya. Resesi nggak ada soal. Yang jadi soal adalah efeknya. Kan itu yang mau dihitung kan. Kalau terjadi resesi dalam keadaan tidak ada kepemimpinan solidarity maker tadi, maka yang terjadi adalah kerusuhan. Karena psikologi rakyat itu berantakan akhirnya karena nggak melihat harapan. Yang bisa beri harapan adalah pemimpin yang punya legitimasi. Jadi itu soalnya. Nah sekarang kita hitung, kalau satu orang kehabisan tabungan, maka dia bisa ngamuk jadi orang gila, teriak-teriak di jalanan. Kalau satu orang. Kalau 20 orang, ya dia bisa bergerombol untuk malakin orang lain itu. Kalau semua orang kehabisan tabungan, maka yang terjadi adalah frustrasi massal. Nah di kita, frustrasi massal itu outletnya ada rasisme. Siapa yang mau tolak fakta itu? Nah karena itu, kalau presiden mampu untuk mengakrabkan kehidupan berwarga negara, kita nggak perlu terlalu khawatir dengan efek dari hubungan antara resesi, frustrasi massal, dan rasisme. Karena presiden mengayomi semua pihak. Yang terjadi presiden tidak mengayomi. Presiden tidak mengerti bahwa bangsa ini tidak pernah akrab lagi sejak Jokowi jadi presiden. Itu yang nggak paham. Konflik horizontal jalan terus. Pemilu selesai, persoalan-persoalan sara tetap berlangsung. Jadi itu yang saya sebut tadi, legitimasi presiden hilang untuk tampil sebagai kepala negara. Apalagi hari ini dia berhenti jadi kepala negara, dia balik lagi jadi kepala keluarga, ngurusin keluarganya tuh. Jadi pandangan itu yang nggak ada, misalnya Anda nggak bisa lihat di Singapura tuh, nggak bisa lihat di Jerman, nggak bisa lihat di Amerika. Jadi membuat perbandingan itu benar tadi saya ganda. Variabel sosialnya lain. Nggak ada presiden Singapura manggil lawan politiknya ke istana untuk disogok, nggak ada. Di Jerman juga nggak, etika itu nggak ada di negara-negara yang beradab. Jadi itu soalnya tuh. Resesi oke, kita terima resesi itu. Kalau negara memiliki stok etika politik, maka nggak ada soal. Tapi sialnya negara nggak punya stok etika politik. Apa buktinya? Pelanggaran etika publik. Jokowi manggil lawan dari Gibran ke istana, nggak ada satupun menteri yang kasih sinyal bahwa itu buruk. Artinya semua mengiyakan. Kenapa itu sampai terjadi? Ada Sri Mulyani yang standar etikanya dianggap sebagai patokan dari kabinet. Nggak jalan tuh. Menteri yang lain misalnya tuh, Nadiem, yang bisa dianggap sebagai orang yang punya jarak dengan politik praktis karena dia betul-betul profesional, juga nggak kasih keterangan publik bahwa nggak benar presiden. Ya dipecat lah, ya di reshuffle. Ya justru itu kan. Nah hal itu yang menyebabkan kalau kita masuk di dalam resesi dan tidak ada fasilitas etis untuk meyakinkan publik bahwa presiden itu berintegritas, maka yang terjadi adalah kerusuhan. Itu poinnya tuh. Lain kalau presiden katakan, oke, kita sama-sama, tadi saya sudah terangkan, seluruh fasilitas publik akan saya pergunakan untuk mengakrabkan ulang warga negara. Kemarin kami mendeklarasikan diri untuk jadi oposisi. Apa yang dilakukan oleh istana? Buzzer disebar untuk menghakimi kami. Juru bicara istana, KSP, masuk dalam talk show untuk mencaci maki oposisi itu. Bagaimana, di mana otaknya itu dalam keadaan krisis? Justru dia mesti akrab di oposisi. Ini dia provokasi lagi kan, ngeledek.
termehek-mehek kata pasukan itu. Jadi memang ini buta huruf terhadap fungsi etik di dalam keadaan krisis. Nah, Presiden mestinya lakukan hal yang sebaliknya. Beri kesempatan publik untuk berkeluh kesah supaya dia bisa tahu alam pikiran publik ini seperti apa. Ini dia buta huruf terhadap alam pikiran publik. Karena itu dia bingung sendiri akhirnya kan. Nah, kebingungan itu dibaca oleh buzzer, oleh juru bicara istana sebagai undangan untuk perang. Jadi bukannya lakukan rekonsiliasi dengan masyarakat sipil, malah nantangin. Kan, dugunya kan di situ kan. Bahkan provok terus ya. Ya. Bahkan seperti provokasi terus begitu ya. Di situ kan. Yes. Ya bagaimana kita mau mengandalkan public ethics dalam keadaan krisis dan resesi kalau aparat istana itu betul-betul datang untuk nantangin masyarakatnya sendiri. Tapi begini Kak Rocky, tadi kata Kak Syahganda bahwa ya oke lah kita tidak bisa berharap. Aku live dulu boleh ya? Oh oke, Ya, karena thank you, ada ya. Zoom lain. Terima kasih Kak Terima Syahganda. kasih ya teman-teman semua. Oke, nah ya. Ya. Thank you. Kenapa? Next. Rahma. Ya, tadi kata Kak Syahganda bahwa oke kita tidak bisa berharap dari pemerintah begitu ya. Tetapi publik sekarang mengandalkan dirinya sendiri, mereka sendiri untuk memikirkan nasibnya sendiri karena sudah tidak bisa mengharapkan begitu. Nah ini tadi ditantangin juga oleh Kak Syahganda, kenapa Kak Rocky ini nggak memimpin juga ya masyarakat juga begitu ya, agar tidak mengkritik saja nih ya, agar untuk melakukan antisipasi dan mencari solusi begitu. Di solusinya siapa yang bisa kasih solusi pada rakyat yang nggak punya kepercayaan lagi pada pemerintah? Nggak ada itu. Jadi tahapan itu udah kita lewati dari 1 atau 2 semester yang lalu. Jadi berharap ada tokoh maju sekarang itu nggak, itu omong kosong. Jadi kita harus mulai menghitung keadaan yang paling buruk yang akan terjadi itu apa, itu yang harus dihitung. Nggak ada orang yang ingin memimpin orang lain supaya berakrab-akrab lah. Presidennya sendiri pakai maskernya separuh. Kan itu faktanya kan. Jadi bayangin, presiden berkali-kali pakai masker itu separuh di sini nih. Terus presiden bilang, kalau kalian tidak tertib, tentara TNI akan menertibkan saudara. Yang perlu ditertibkan pertama adalah presidennya. Jadi sinyal itu yang terlihat. Jadi kalau dianggap siapa yang akan memimpin oposisi, nggak ada yang akan memimpin oposisi. Yang terjadi adalah riot. Setelah itu baru ada pemimpin. Kan itu soalnya kan. Jadi dulu saya terangkan bahwa karena nggak ada oposisi formal, maka frontalisasi akan terjadi antara rakyat dan elit. Lain kalau ada pemimpin oposisi formal di dalam partai politik atau di DPR, dia akan ambil alih isu ini sebagai isu tandingan. Nah, sebagai isu dia bisa dikoordinir melalui loket-loket formal, partai, putusan politik. Kalau ini nggak ada, jadi salah sendiri bahwa kalau terjadi konfrontasi head to head antara elit dan rakyat atas dasar kerusakan ekonomi, atau dasar rasisme, atau dasar apapun, itu yang salah adalah desain politik yang dibikin oleh presiden. Karena presiden terus-menerus bersama dengan punakawan-punakawannya terus mengkampanyekan oposisi tidak dikenal di Indonesia. Baik. Padahal kontrol itu penting. Jadi dalam keadaan tiada kontrol, yang terjadi adalah apinya besar sekali nantinya. Nah kita bukan kita nakut-nakuti ini. Jadi keadaan ini memang dirancang sendiri oleh istana, oleh kekuasaan. Dia mungkin nggak sadar, tapi ketidakmampuan dia untuk berpikir menyebabkan dia membuat rancangan yang berbahaya. Jadi karena kekurangan pikiran, maka terjadilah rancangan yang berbahaya. Baik. Gak ada mau dibantah dengan cara apa? Kita tentunya bisa basa-basi, Anda pimpin dong, Anda segala. Itu kan basa-basi dari keadaan kita yang sama-sama frustrasi. Lalu si A minta si B yang mimpin, si B minta yang saya yang mimpin. Begitu aja muter. Kekacauan itu terjadi karena desainnya dibuat untuk tidak menghasilkan tuntunan public ethics. Apa
prinsip pertama public ethics, hormati pikiran oposisi. Ya, memang itu yang terjadi ya. Tapi tentunya kita tidak ingin terjadi seperti yang diprediksi oleh Kak Rocky itu ya, Kak Antoni, bahwa Saya tidak ingin terjadi badai besok. Iya, tapi hukum cuaca mengatakan besok pasti terjadi badai. Itu akumulasi awan hujan udah terjadi. Siapa yang mau tahan? Nggak bisa. Itu saya nggak ingin terjadi. Kenapa? Ya karena besok saya mau kawin kawin kedua, kawin ketiga kali itu. Jadi supaya nggak hujan, iya ada hujan lebat bakal terjadi. Ya kawin aja dalam keadaan hujan lebat. ya, memang Kak Antoni kita tidak bisa menahan hujan turun ya, tapi setidak-tidaknya kita bisa membuat shelter atau perlindungan ya, sehingga kita tidak kehujanan atau bahkan hanyut di banjir dengan membersihkan gorong-gorong. Ya itu wisdom dari mak-mak selalu begitu, tapi mak-mak juga tahu bahwa mereka lah yang paling mengerti keadaan cuaca hari ini sebetulnya. Dan mereka semua merasa payungnya itu udah nggak mempan untuk nahan badai. Aduh, seperti itu. Tapi oke, saya masih mencoba mengimbangi lah ya, mencoba optimis lah ya Kak Antoni ya, meskipun bukannya mau meniru Jokowi optimis, tetapi ya mencobalah ya, bahwa di Indonesia ini masih realistis ya. Ya harusnya realistis menghadapi apa yang akan terjadi dan lalu memang menyediakan atau menyiapkan hal yang bagaimana untuk mengurangi penderitaan rakyat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sekarang ini merasa mampu bahwa ini keluar dari krisis, apalagi kita bilang bahwa Presiden minta pertumbuhan ekonomi adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Ini apa? Ini kan komentar-komentar yang sebetulnya tidak diperlukan. Mau minta ya gampang saja ya, semua orang bisa minta gitu. Tapi apa realistisnya? Realitanya apa di situ? Kok bisa minta sampai sebegitu gitu? Nah, ini kita lihat, dan bahwa resesi itu adalah tidak masalah. Bahwa semuanya juga masuk dengan resesi, dan kita tahu bahwa kondisi ini adalah kondisi yang diterima oleh seluruh rakyat di dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi masalahnya adalah di Indonesia ini terlihat sekali pemimpinnya itu adalah tidak capable gitu. Dalam dilihat bahwa komentar-komentar tidak hanya dari itu, semua kalau kita lihat menteri-menteri pejabat-pejabat itu kan komentarnya lucu-lucu gitu kan, komentarnya yang seharusnya tidak diberikan komentar yang secara ya terlalu ini jabatan menteri itu masa komentarnya seperti begitu gitu, jabatan publik begitu. Jadi ini adalah komentar yang menunjukkan bahwa ini adalah inkompetensi dari mereka itu. Jadi semua lucu-lucuan. Kak Antoni, seandainya tadi disebutkan oleh Kak Syaganda ya, Kak Rocky tadi yang mengatakan bahwa Indonesia ini punya kelebihan, kita lebih guyup begitu ya. Ada extended family yang saling tolong menolong, itulah kelebihan Indonesia dibanding negara lain. Apakah ini juga seandainya kita bergandeng tangan begitu ya, melupakan semua lah ya, kalau udah usah berharap dari pemerintah lah, kita bisa mengatasi ini sendiri begitu? Ya itu ya mungkin kalau tambahannya yang tadi kalau 3 bulan menjadi 4 bulan saya rasa ya selebihnya juga tidak bisa gitu. Bagaimana orang miskin dengan orang miskin ya Bung Rocky untuk membantu gitu. Yang mereka pun udah miskin gitu kan. Bagaimana mereka mau membantu? Hanya menunda saja ya. Tetapi menunda pun tidak akan banyak waktunya gitu. Jadi kalau ini tidak diberikan solusi yang benar, ini akan terjadi. Jangan sampai terjadi ya seperti 98 lah. Dan banyak yang memperkirakan kalau ini dikombinasi dengan krisis valuta, dan saya rasa bahwa potensi-potensi ke sana itu adalah cukup besar karena kita lihat bahwa kita punya ekonomi ini sudah turun cukup dalam. Ya, tetapi Kak Rocky, yang terjadi orang memang berharap ya bahwa ini memang pandemi inilah salah satunya ya. Jika pandemi ini bisa berlalu maka diharapkan ekonomi pulih. Tetapi baik dari pejabat pemerintahnya sendiri maupun public figure dan lain-lainnya yang muncul malah memberi harapan-harapan palsu. Bahkan obat palsu begitu ya. Katanya ada ditemukan vaksin dan lain-lain. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi di masyarakat kita ini? Coba bayangkan New York Times harus menurunkan artikel detail panjang lebar hanya untuk menghina cara Indonesia menangani COVID. Dianggap ini manajemen dukun.
Kan 2 hari lalu tuh koran yang paling bermutu di dunia itu menghina Indonesia. Itu yang terjadi. Judulnya juga gila kan. Indonesia dipimpin oleh mereka yang seharusnya tahu tapi hanya menghasilkan cara-cara perdukunan itu. Kan itu soalnya tuh. Jadi kalau tadi dianggap bahwa ya rakyat sebaiknya nggak usah tunggu pemerintah, kita bisa bersolidaritas, lakukan persahabatan. Iya, kalau itu bisa dilakukan ya sekaligus saja nggak perlu ada pemerintah kan. Jadi hilangkan aja kedudukan presiden kan, supaya lebih konkret. Sebab selama rakyat tahu bahwa di belakang dia itu masih ada sejumlah kedunguan dari kabinet yang dihasilkan tiap hari, dia juga nggak merasa buat apa melakukan solidaritas kalau pada akhirnya tidak ada perubahan secara total di tingkat elit. Kan sama aja kan. Kan sama misalnya dengan ya pemerintah ya dikasih stimulus supaya ada lapangan kerja baru segala macam. Oh iya, kita lupa bahwa efek psikologi dari stimulus yang lain juga merasa nggak perlu kerja karena ada stimulus tuh. Kan sama aja kan. Kalau ada 10 orang bekerja, 5 orang menyatakan diri sebagai bangkrut lalu negara supply, maka yang 5 ini juga sebaiknya menyatakan bangkrut aja supaya negara supply kan. Atau 5 orang dipekerjakan ulang tuh, yang ini merasa ya mending saya nganggur dijamin negara daripada saya dapat saingan baru, ada tambahan tenaga kerja. Kan itu kan efek buruk dari keadaan ekonomi yang mengalami stagflasi, bukan sekedar stagnasi. Jadi soal-soal semacam itu bisa diuraikan secara akademis. Tetapi yang nggak bisa diuraikan adalah legitimasi. Dengan kondisi seperti itu, lantas kita harus bagaimana dong ini, Kak Rocky nanti ini? Iya, apa yang mau dilakukan di dalam webinar selain mengucapkan kritik agar supaya ada kecerdasan muncul dari pemimpin-pemimpin lokal, dan itu saya kira udah berlangsung dan mereka lebih siap sebetulnya dari pemimpin nasional tuh. Jadi poin saya adalah bersiap terhadap hal yang buruk. Udah, pemerintah mengerti nggak? Mengerti. Kenapa? Ya karena itu dia bikin impres supaya TNI dilibatkan dalam penanganan krisis. Kan artinya pemerintah tahu sendiri bahwa krisis ini tidak mungkin dilakukan dengan kepemimpinan sipil lagi itu. Itu artinya fasilitas militer akan dipakai untuk menertibkan masyarakat sipil. Dan itu yang buruk di dalam demokrasi. Maka apa yang terjadi? Indeks demokrasi kita akan drop lagi, turun lagi. Kan kita punya tentara yang merupakan peralatan terakhir, benteng ke dalam maupun benteng keluar terutama. Sekarang dipakai peralatan itu. Kan itu membuktikan presiden sebagai penguasa sipil nggak mampu lagi mengatasi keadaan. Kan sinyalnya gampang baca itu kan. Lalu ada demokrasi, ya nggak ada demokrasi. Karena keresahan sosial menjadi alasan untuk hadirnya militer di dalam kehidupan sipil. Itu yang buruk. Tentara sendiri merasa bahwa ngapain kita dilibatin dalam keadaan beginian? Apa polisi nggak bisa lagi? Apa satpam perusahaan nggak bisa lagi? Apakah ucapan presiden nggak didengar lagi sehingga mesti panggil tentara untuk awasi publik di jalan-jalan? Kan itu buruk citranya kan. Jadi ini soalnya tuh. Tentu ada orang bilang iya supaya betul-betul terasa disiplinnya. Saya kira perwira-perwira militer kita juga mengerti bahwa ini berbahaya karena sekali tentara diminta untuk menertibkan, maka tentara punya prinsip disiplin yang tegas dan itu bisa memancing antipati publik yang memang lagi mengalami kesulitan ekonomi. Jadi itu tanda bahwa istana tidak mengerti fungsi-fungsi bernegara modern gitu. Mestinya presiden pidato setiap menit terangkan pada publik bahwa dia bersalah selama ini karena bikin prediksi palsu terus-menerus, bahwa presiden terus-menerus bikin hoax, ganti-ganti kalimat, akhirnya berantakan semua. Itu sederhana sebetulnya kalau beliau mengerti bahwa dia kepala negara bukan kepala keluarga dalam urusan politik. Kan itu aja.
Baik, baik. Yang terakhir ini ke Kak Antoni ya. Mungkin ada saran ini bagi tim ekonomi pemerintah ya untuk mengatasi perekonomian di tengah COVID ini. Yang tadi saya katakan bahwa di sini adalah kita harus berpasrah, dan untuk berpasrah dalam arti ini tidak ada obatnya. Obatnya hanya satu, yaitu bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Karena kalau kita lihat dari produksi, kalau kita melihat ekonomi kan dari sisi produksi dan ada sisi permintaan. Jadi produksi ini kalau tidak bisa diserap terhadap permintaan, maka produksinya akan anjlok. Akan produksinya turun, PHK terjadi dan sebagainya. Jadi intinya di setiap krisis permintaan ini adalah shock, ya, anjlok, turun tajam permintaannya. Dari mana itu? Pertama adalah pemicunya dari ekspor. Yang kedua adalah PSBB tentu saja, tetapi sekarang dari ekspor dengan PSBB, dengan sekarang adanya PHK dan sebagainya, itu kita punya ekonomi, kita punya daya beli dalam negeri itu sudah turun. Sehingga konsumsi dari masyarakat yang mencapai 55% itu drop. Nah, investasi otomatis, jadi sekarang kita kelebihan produksi, ya, supply sudah sangat berlebihan, tidak mungkin ada investasi. Nah, jadi investasi kita bisa lupakan sampai 1-2 tahun ke depan itu tidak akan ada investasi. Jadi investasi tidak ada, konsumsi masyarakat turun, ekspor turun, apa yang bisa dilakukan? Itu udah ekonomi sederhana aja, permintaan itu terdiri dari itu saja gitu. Yang bisa ditopang adalah bagaimana konsumsi masyarakat itu tidak jatuh lagi gitu. Jadi kita steady di situ. Nah, itulah sebenarnya yang harus dilakukan, bagaimana meningkatkan konsumsi dari masyarakat itu. Misalnya dari petani-petani, bagaimana mereka diberdayakan, ya, bagaimana dari yang UMKM dan sebagainya gitu ya, supaya bisa dibantu mereka punya pendapatan agar mereka masih bisa makan lah, masih bisa daya belinya masih bisa dipertahankan. Tetapi otomatis itu akan jatuh. Dan kita pemicunya adalah tinggal apakah ekspor itu bisa meningkat atau tidak. Saya sendiri berpendapat selama perdagangan dunia masih seperti ini, maka kita jangan bermimpi untuk keluar dari krisis, dari resesi. Nah, itu sebetulnya harus dipikirkan, konsep berpikir pemerintah harus ke situ supaya bisa ada persiapan untuk melakukan itu kalau sampai terjadi. Jangan menyepelekan saja, begitu terjadi baru 5,32% ya. Nanti di kuartal depan wah 6% ya. Jadi apa ini? Jadi tidak ada persiapan sama sekali gitu. Bagaimana menanggulangi ini? Menyepelekan permasalahan ini adalah yang paling buruk karena Anda tidak mencari solusi. Karena Anda merasa bahwa permasalahan tidak ada. Nanti tiba-tiba headline di koran di online, Presiden kaget gitu kan. Presiden heran, Presiden terkejut. Tahu kenapa ekonomi kok bisa turun kan gitu. Headline-nya seperti itu biasanya ya. Nah, tapi begini Kak Antoni, saya mencatat sudah ada sebenarnya langkah-langkah pemerintah ya. Ini ya, pertama listrik sudah digratiskan 450 sama 900 ya kan. Kemudian bantuan listrik untuk UMKM, industri kecil. Sebentar, saya potong sedikit. Ya, saya potong mengenai listrik aja supaya pembicaraannya adalah lebih ini. Kalau kita bilang perusahaan yang memberikan keringanan, ini kan perusahaan berarti kan PLN kan. Jadi artinya PLN memberikan stimulus dari kepada rakyat. Itu hanya substitusi saja, tidak mempengaruhi ekonomi. Ini yang tidak dimengerti. Ini jelas sekali bahwa ini yang tidak dimengerti oleh pejabat, bagaimana cara kerja ekonomi. Kalau PLN memberikan keringanan listrik, ya masyarakat mendapatkan ada keuntungan, ada daya beli lah yang bertambah. Tetapi PLN secara perusahaan akan rugi, akan mempengaruhi ekonomi. Jadi secara ekonomi tidak ada dampak, memang kepada rakyat ada dampak kepada rakyat. Tapi sekarang nanti PLN kalau rugi, siapa yang subsidi lagi? Kan dari pajak juga. Memindahkan masalah. Harus dari itu juga. Ya, memindahkan masalah saja. Game aja gitu, itu tidak ada. Nah, cara kerja ekonomi ini. Oke, berarti coret ini tidak tepat. Oke, selanjutnya catatan saya ada lagi
Kartu prakerja, udahlah ini sudah banyak yang mengkritik, coret lagi aja lah. Udah itulah. Hah? Kemudian ada lagi bantuan sosial tunai 600.000. Oke, itu dari begini, ekonomi hanya bisa meningkat kalau kita create out of the thin air. Artinya bahwa ini adalah dari uang tambahan, yaitu contohnya misalkan dari defisit. Nah, ini menambah defisit. Ya, memang itu bisa, tetapi berapa banyak dan berapa tidak cukup gitu. Nah, memang itu secara itu ada plus minusnya, tetapi itu adalah bisa membantu. Tapi itu pun baru cuman sampai dengan akhir tahun 31 triliun. Sangat sedikit sekali. Sangat Jadi sedikit itu sekali. tidak akan berarti sama juga menggarami air ke laut gitu. Kemudian ada lagi akan ini ya, akan bantuan karyawan di bawah 5 juta ya yang gajinya, itu ada 13 juta karyawan, 1 triliun yang saya bilang itu 31 triliun. Iya, padahal kan UMR aja kan semuanya di bawah 5 juta ya. Berarti semua karyawan mestinya dapat dong ini ya. Nah, ini menjadi satu catatan lagi bahwa yang diberikan itu adalah sektor formal saja atau ada sektor informal. Formal saja ini yang bekerja saja. Sekarang sektor informal bagaimana? Apakah tidak dikasih? Apakah tidak akan terjadi bentrokan nantinya sektor informal? Oh, kok saya tidak dibantu? Padahal saya sudah tidak ada pendapatan juga. Yang masih bekerja, yang PHK tidak dibantu, yang masih bekerja tapi gajinya. Nah, sekarang sektor informal yang masih bekerja yang empas-empis itu berapa banyak? Nah, jadi inilah bahwa solusi ini tidak dipikirkan secara menyeluruh, secara komprehensif, sehingga yang ada adalah parsial saja. Jadi, ya, tampaknya pusing juga nih. Kak Rocky pusing juga ya? Enggak, saya nggak pusing karena semuanya diprediksi dari awal. Jadi buat apa pusing? Kita tahu akibatnya begini kan. Iya, iya. Ya, memang ini sudah bisa diprediksi sebenarnya. Demikian juga corona kemarin sebenarnya bisa diprediksi, tapi sayang kita tidak mengantisipasinya. Dan ini tampaknya akan terulang lagi di dalam hal bidang ekonomi ya. Iya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, di dalam bidang kehidupan sosial. Karena jalan pikirannya ngaco itu soalnya kan. Barusan BPS bilang minus 5,32. Apa reaksi Presiden? Bandingkan dengan negara lain. Singapura misalnya minus 12. Bagaimana mungkin dia berupaya untuk menyenangkan dirinya sendiri? Apa dia nggak tahu bahwa minus 5,32 itu terjadi karena Singapura minus 12. Jadi dia nggak tahu bahwa kita itu minus karena Singapura minus. Jadi dia syukurin Singapura minus lebih besar. Kan bagaimana soal itu bisa ada di kepala beliau? Kan ini soalnya kan. Ya. Saya kan kita tiba-tiba lu gila nih Presiden bikin perbandingan dalam upaya untuk menyenangkan diri. Padahal dia tahu itu sama poinnya. Ini kan perusahaan global kita. Menyenangkan diri apa defensif begitu? Bukan defensif, nggak mampu untuk membaca problem. Dia nggak tahu sebab akibat, dia nggak ngerti, itu gampangnya dah. Hubungan sebab akibat ekonomi dia nggak ngerti. Baik. Ya, ini mungkin dialog kita ini tampaknya memang seperti perekonomian kita, nggak akan ketemu ini sampai akhir. Jadi seperti ini nih ya. Ya mungkin kesimpulannya pasrah saja ya dengan kondisi seperti ini. Yang pasti kita kata orang kan hope for the best, prepare for the worst, begitu. Jadi ini maksudnya bukan menakut-nakuti, cuma agar kita prepare aja ya ke publik agar atur nafas yang panjang ini ya, karena tampaknya ini masih panjang juga. Kita belum melalui masa puncak juga ya, pandemi ini dikatakan belum puncak juga. Jadi kita semuanya agar waspada, bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang lebih buruk. Optimis boleh, tapi harus realistis begitu, melihat keadaan yang ada. Terima kasih nih Kak Antoni, terima kasih Kak Rocky ya. Sampai ketemu nanti di tema-tema berikutnya minggu depan. Terima kasih. Ayo, mari, Bung Rocky. Ya, terima kasih juga ya yang sudah menonton tayangan ini. Jangan nonton aja, subscribe jangan lupa. Juga boleh komen, siapa saja boleh komen, cebong, kampret, kadrun, apa buzzer, apa saja boleh komen. Boleh komen apa saja, nanti komennya saya baca ya. Jangan lupa auto subscribe. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.